Ada nama yang selalu hadir di benakmu. Ia tidak mengetuk, tapi selalu berhasil masuk, seolah tinggal di antara helaan napas dan detak jantungmu, mengisi ruang-ruang sunyi yang bahkan tak kamu sadari kosong. Bahkan dalam sujud terdalammu, saat kamu mencoba fokus hanya kepadanya, bayangnya tetap muncul seperti siluet yang tak mau pergi. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu belum move on, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenangan, ada getaran yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kalau kamu terus memikirkannya, itu bukan tanpa sebab. Mungkin itu bukan kamu yang mengejarnya. Mungkin itu Allah yang sedang berbicara melalui hatimu, menggunakan rasa sebagai bahasa, menggunakan rindu sebagai isyarat bahwa ada pelajaran atau takdir yang belum selesai. Kadang rasa itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimengerti. Kadang Allah tanamkan satu nama dalam hatimu bukan untuk kamu genggam, melainkan untuk kamu doakan, karena dalam doamu ada kekuatan yang bisa menembus batas dunia dan waktu. Jangan terburu-buru menolak rasa yang terus datang, karena bisa jadi itu bukan kelemahan, melainkan undangan dari langit, agar kamu memahami sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Mari kita buka satu persatu petunjuknya, karena tidak semua rasa harus dilawan. Beberapa di antaranya perlu ditafsirkan. Bab 1. Rindu yang tidak padam. Walau waktu terus melaju, jika itu hanya rindu biasa, semestinya ia sudah terkubur oleh hari-hari yang terus berlalu. Ia seharusnya melemah, tenggelam bersama kenangan yang perlahan memudar. Namun, entah mengapa, rindu ini justru semakin hidup seperti api yang tetap menyala. Meski hujan deras mengguyur kamu, sudah mencoba melupakan, sudah berkali-kali menyibukkan diri, memaksa hati untuk berhenti berharap. Tapi mengapa namanya masih muncul tanpa izin? Mengapa bayangannya tetap hadir, bahkan dalam keheningan yang kamu ciptakan sendiri? Mungkin karena ini bukan rindu biasa. Rindu yang datang dari Allah, tidak terbakar oleh logika manusia. Ia bukan perasaan yang lahir dari keinginan sesaat atau obsesi semu. Ia adalah getaran jiwa, sinyal lembut dari langit yang menyentuh batinmu secara dalam dan diam-diam. Rindu yang seperti ini tumbuh seperti bunga di tengah gurun. Ia tidak bergantung pada hujan, tapi tetap mekar karena ada cahaya yang tak terlihat, yang terus memberi kehidupan. Dan bisa jadi yang kamu rindukan bukan hanya seseorang, tapi versi dirimu yang dulu pernah merasa utuh saat bersamanya. Atau mungkin Allah sedang menitipkan pelajaran penting lewat kehadirannya, bukan agar kamu memilikinya, tapi agar kamu bisa melihat dirimu sendiri lebih jujur, lebih dalam, lebih utuh. Rindu ini mungkin adalah cermin yang menunjukkan seberapa besar kamu mampu bersabar, seberapa tulus kamu mencintai tanpa pamrih, dan seberapa dalam kamu bisa mempercayai rencana Allah, bahkan ketika kenyataan tidak berpihak padamu. Jika hatimu masih terpaut, bisa jadi hatimu sedang diuji. Diuji bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dipersiapkan. Apakah rasa itu melekat karena Allah, atau karena kamu takut kehilangan sesuatu yang dulu membuatmu merasa hidup? Allah tidak memberi rasa tanpa maksud. Kalau rindu ini terus bertahan, padahal kamu sudah melepasnya berulang kali, bisa jadi Allah sedang memperhalus hatimu, mengikis ego yang masih melekat, atau mungkin sedang menyiapkan sebuah takdir yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Tapi ingat, rindu juga bisa jadi jebakan jika kamu tidak menempatkannya pada tempat yang benar. Cinta yang suci bisa ternoda jika kamu menjadikannya pusat hidupmu, bukan Allah. Maka, tanyakan pada hatimu, apakah rindu ini mendekatkanmu kepadanya, atau justru membuatmu semakin jauh dari tujuan hidup yang sejati? Karena jika memang cinta ini berasal dari Allah, ia tidak akan membuatmu resah tanpa arah. Ia akan membawa kamu kepada keikhlasan, kepada pemahaman, dan pada akhirnya, kepada ketenangan. Rindu yang diberkahi Allah adalah rindu yang membuatmu lebih sabar, bukan lebih gelisah, lebih banyak berdoa, bukan lebih banyak bertanya, lebih tenang, bukan lebih terembeng-ambing. Dan jika suatu hari kamu dipertemukan kembali, kamu akan tahu bahwa semua rasa yang pernah kamu jaga dalam diam itu tidak pernah sial-sial di hadapan Allah yang Maha Tahu isi hati. Bab 2. Doamu selalu menyebut namanya. Ada satu nama yang selalu kau selipkan dalam diam, tak pernah disebut keras-keras, tak pernah diumbar dalam cerita, tapi selalu hadir dalam doa yang paling sunyi.
Nama itu muncul ketika kamu menengadahkan tangan. Saat malam begitu hening dan dunia seolah berhenti berputar. Kamu tidak meminta yang berlebihan. Kamu tidak menuntut kepas, apalagi memaksa waktu. Kamu hanya ingin tahu dalam hatimu yang paling jujur, apakah ia juga menyebut namamu dalam doanya? Apakah ia juga sedang berharap, walau dalam diam, seperti yang kamu lakukan setiap malam? Tapi tahukah kamu, doa adalah bahasa jiwa, bukan sekadar rangkaian kata. Ia seperti benang tak kasat mata yang menghubungkan dua hati yang sedang dijahit oleh takdir. Terkadang kamu tak sadar bahwa saat kamu mendoakannya, ada ketenangan yang turun perlahan. Seperti pelukan dari langit yang mengatakan, aku dengar doamu dan aku tahu rasamu. Jika namanya muncul dalam doamu dan hatimu merasa tentram setelahnya, bisa jadi itu bukan keinginanmu sendiri. Itu adalah ilham dari langit, isyarat lembut dari Allah bahwa ada makna yang lebih besar di balik perasaan itu. Mungkin ruh kalian pernah bertemu di tempat yang tak dijangkau, di alam yang hanya bisa disentuh oleh jiwa-jiwa yang ikhlas mencinta karena Allah. Doa itu bukan hanya permintaan, tapi juga penyerahan. Saat kamu menyebut namanya dalam doa, kamu sesungguhnya sedang menyerahkan rasa itu kepada Sang Pemilik hati. Kamu berkata pada Allah, jika Dia baik menurutmu, maka dekatkanlah. Jika tidak, maka tenangkan hatiku dan cukupkan aku dengan cintamu. Itulah bentuk cinta yang paling tulus. Cinta yang tidak menuntut hadirnya seseorang di sampingmu, tapi cukup dengan melihatnya bahagia walau bukan bersamamu. Cinta yang tidak memaksa, tapi mendoakan dari kejauhan. Karena kamu tahu, Allah lebih tahu bagaimana cara mempertemukan yang terbaik. Dan jika kamu terus merasa terpanggil untuk menyebut namanya, jangan buru-buru menyangka itu hanya obsesi. Tanyakan pada jiwamu, apakah setiap kali kamu menyebutnya, kamu merasa lebih dekat dengan Allah? Apakah doa itu membawamu pada keikhlasan atau justru pada keputusasaan? Jika doamu menuntunmu pada sabar dan tawakal, maka teriskan. Karena bisa jadi kamu sedang menjadi bagian dari doa yang lebih besar, bagian dari takdir yang sedang Allah tulis dengan sangat hati-hati. Dan boleh jadi kamu adalah bagian dari kisah yang akan membuatmu bersyukur, pernah menunggu, pernah mendoakan dalam diam, dan pernah percaya tanpa melihat. Karena doa adalah senjata orang yang yakin ia tidak terlihat, tapi kerjanya menembus ruang dan waktu. Dan cinta yang lahir dari doa adalah cinta yang diberi izin untuk hidup oleh langit. Tidak buru-buru dimiliki, tapi dimuliakan dalam penantian. Tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, tapi selalu berbuah keberkahan. Maka teruslah berdoa, bukan karena kamu ingin dia kembali, tapi karena kamu ingin hatimu tetap berada di jalan yang Allah ridhoi. Karena siapa tahu, dengan menyebut namanya dalam doa, kamu sedang menyelamatkan dua hati sekaligus, hatimu dan hatinya. Bab 3. Kamu tidak bisa membencinya. Meski pernah terluka, ada luka yang tak pernah kamu adukan pada siapapun. Bukan karena tak terasa, tapi karena terlalu dalam hingga sulit dijelaskan. Dengan kata luka yang muncul bukan dari pengkhianatan besar, melainkan dari harapan yang pelan-pelan layu, dari perhatian yang perlahan hilang, dari janji-janji tak terucap yang tak pernah jadi nyata. Tapi yang paling membingungkan bukan lukanya. Yang membingungkan adalah mengapa kamu tidak bisa benar-benar membencinya, padahal kamu punya alasan, punya cukup sebab untuk marah, untuk menjauh, untuk melupakan. Namun tetap saja ada ruang di hatimu yang menolak untuk menutup sepenuhnya. Itulah cinta yang telah melalui proses cinta yang tidak hanya tumbuh karena manisnya kenangan, tetapi juga karena pahitnya ujian yang kamu lalui bersamanya atau tanpanya. Cinta yang tidak membabi buta, tapi sudah melewati fase pemurnian, di mana kamu mencintai bukan karena ingin memiliki, tetapi karena kamu ingin melihatnya baik, ingin melihatnya selamat, walau bukan bersamamu. Allah, dalam kasih sayangnya yang maha luas, bisa saja memisahkan kalian, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memperbaiki. Allah tahu, cinta yang dibangun di atas emosi belum siap menjadi rumah yang kokoh. Maka dia izinkan waktu menjadi alat untuk mengikis ego, menyaring niat, dan membentuk versi terbaik dari dirimu dan dirinya. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa harus terluka jika cinta ini suci? Tapi justru luka itu yang menjadi alat pembersih. Karena cinta yang belum disentuh oleh luka, seringkali masih dipenuhi ambisi.
baru setelah hati diremukkan. Kamu bisa membedakan mana cinta yang menuntut dan mana yang berserah jika kamu masih mengingatnya. Tapi bukan dengan dendam. Jika kamu masih bisa menyebut namanya dalam doa, walau tak tahu apakah akan bertemu kembali, maka kamu sedang berada dalam proses pemurnian. Mungkin Allah sedang membersihkan cintamu dari kepentingan diri sendiri, agar kelak bila cinta itu dikembalikan padamu, kamu tak lagi mencintai karena takut kehilangan, tapi karena ingin memberi. Atau mungkin Allah sedang menyembuhkanmu, agar ketika kamu mencintai yang lain nanti, kamu sudah bebas dari luka dan beban masa lalu. Dan kamu bisa mencintai tanpa membenci setelah terluka. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Itu pertanda bahwa jiwamu sedang naik kelas, karena membalas cinta dengan cinta itu biasa. Tapi membalas luka dengan doa, itu tanda bahwa hatimu telah disentuh langsung oleh cahayanya. Tidak, semua cinta harus memiliki ujung yang indah bersama. Ada cinta yang memang ditakdirkan hanya untuk mengajarkan, ada yang hanya datang untuk membentukmu, menguatkanmu, lalu pergi. Namun ketika kamu bisa mendoakan seseorang yang pernah menyakitimu, itu artinya kamu telah memahami hakikat cinta yang sejati, yang tumbuh bukan karena balasan, tapi karena keikhlasan. Dan jika Allah berkehendak mempertemukan kalian kembali, maka itu bukan karena cerita kalian sempurna, tapi karena kalian telah dipersiapkan dengan luka, ditempa oleh waktu, dan dijaga oleh doa yang tak pernah selesai kau panjatkan dalam diam. Bab 4. Semua hal seolah mengarah padanya. Pernahkah kamu ketika kamu sedang tidak memikirkannya, justru semesta seperti sengaja mengingatkan, kamu duduk diam, tidak sedang mencari apa-apa, lalu tiba-tiba sebuah lagu terputar, dan setiap liriknya seolah sedang membongkar isi hatimu. Kamu buka buku acak, lalu di halaman itu ada kutipan yang menggambarkan dengan persis perasaan yang selama ini tak kamu ungkapkan. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang semesta sedang diatur oleh tangan Tuhan yang penuh rahasia, agar kamu tidak benar-benar melupakan seseorang yang ternyata masih menjadi bagian dari cerita besarmu? Seringkali kita menunggu tanda dalam mimpi, menanti bisikan dari langit yang terdengar jelas. Padahal Allah bekerja dalam diam. Ia menyusupkan tanda-tanda itu lewat hal-hal yang tampak sepele. Tapi jika kamu peka, kamu tahu bahwa semua itu bukan terjadi tanpa maksud. Terkadang Allah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat getaran hati yang muncul tiba-tiba. Lewat senyap yang membawa rindu, tanpa aba-aba. Lewat satu nama yang terus muncul, bukan karena kamu sengaja mencari, tapi karena ada sesuatu di baliknya yang belum selesai disampaikan. Kamu mungkin melihat wajahnya di keramaian orang asing, mendengar suaranya dalam suara orang lain, menemukan namanya terselip di percakapan tak sengaja. Dan semakin kamu mencoba menepisnya, semakin sering ia hadir dalam bentuk yang berbeda, dalam waktu yang tak terduga. Ini bukan soal kamu belum bisa move on. Ini bukan tentang kamu tidak rasional. Ini tentang bagaimana Allah menyusun setiap peristiwa agar kamu merenung lebih dalam, agar kamu sadar bahwa hati manusia tak berjalan sendiri. Ia digerakkan, ditarik, dan disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar logika. Mungkin semua hal ini bukan untuk membawamu kembali padanya. Mungkin tujuannya bukan untuk mempertemukan, tapi untuk menyadarkan bahwa kamu sedang berada dalam proses kembali pada dirimu sendiri. Pada versi dirimu yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih siap memahami cinta dari sisi yang tak egois. Allah bisa saja menggunakan bayangannya untuk menunjukkan kekosongan dalam dirimu, agar kamu tahu bahwa yang kamu cari sebenarnya bukan dia, tapi rasa utuh yang pernah kamu rasakan saat mencintai dengan tulus. Dan bisa jadi semua arah yang tampak menuju padanya itu hanyalah jalan memutar, agar kamu melihat dirimu dari kejauhan, agar kamu tahu betapa jauh kamu telah berjalan karena rasa itu, dan betapa kuatnya kamu bertahan meski tak pernah benar-benar digenggam. Tanda-tanda itu tak datang untuk menyiksa, mereka datang sebagai pengingat bahwa ada cinta yang pernah tumbuh dan masih Allah pelihara, entah untuk dilanjutkan atau untuk dikenang sebagai bukti bahwa kamu pernah mencintai dengan sebenar-benarnya. Rasa, maka jangan buru-buru mengusir semua pertanda itu. Dengarkan mereka dengan hati yang hening, karena boleh jadi melalui caranya yang lembut, Allah sedang menuntunmu entah untuk kembali padanya, atau kembali pada Tuhan yang menjadi asal
dari semua cinta itu sendiri. Bab 5. Hatimu masih takut melangkah ke lain hati. Bab 5. Hatimu masih takut melangkah ke lain hati waktu berjalan. Orang-orang datang dan pergi. Beberapa dari mereka membawa niat baik, memperkenalkan harapan baru, menawarkan cinta yang tampak lebih mudah. Tapi anehnya, hatimu tetap tertutup, seolah ada pintu yang tidak bisa dibuka, karena kuncinya telah tertinggal di masa lalu di tangan seseorang yang hingga kini masih sering hadir dalam doa-doamu. Kamu mungkin tersenyum, kamu mungkin mencoba membuka diri, tapi jauh di dalam, kamu tahu bahwa tidak ada yang benar-benar menggantikan. Bukan karena kamu keras kepala, bukan karena kamu terlalu lekat pada kenangan, tapi karena jiwamu tahu ada satu takdir yang belum selesai dituliskan. Hatimu seperti tahu jalan pulangnya. Ia tidak sembarangan menetap, tidak asal melekat. Ia menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi dirasakan dengan keyakinan. Bukan karena kamu tak menghargai yang baru, tapi karena kamu tidak ingin mengganti janji Allah dengan sesuatu yang hanya sementara. Kamu tidak ingin sekadar bersama. Kamu ingin bersandar pada sesuatu yang ditanamkan oleh langit, yang akar-akarnya tumbuh dari doa dan air matamu sendiri. Kamu ingin cinta yang bukan hanya menyenangkan di permukaan, tapi meneduhkan jiwa di kedalaman. Dan karena itu, kamu takut. Bukan takut mencintai, tapi takut salah melabuhkan cinta. Takut berjalan di jalan yang sebenarnya bukan untukmu. Karena kamu tahu, ketika Allah sudah menitipkan satu rasa yang begitu kuat dan terus bertahan, meski waktu sudah lama berlalu, itu pasti bukan rasa yang sosial. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Apakah kamu akan bertemu lagi dengannya? Apakah kamu akan bersatu setelah semua luka dan penantian? Atau justru akan berpisah selamanya dengan satu pelajaran besar yang kamu bawa seumur hidup? Tapi kamu tahu satu hal, Allah tidak menanam rasa dalam hati hamba-Nya tanpa maksud. Dia tidak menyentuh hatimu tanpa tujuan. Dan jika cinta itu datang darinya, maka cinta itu akan dipelihara olehnya. Ia tidak akan hilang meski tak digenggam, tidak akan mati meski tak disapa. Jika memang dia jodohmu, maka ia tidak akan pergi terlalu jauh. Ia hanya sedang dipintal ulang oleh waktu dan takdir, sidang dibentuk agar lebih kuat, agar ketika kalian dipertemukan kembali, kalian tak lagi saling menuntut, tapi saling memahami, tak lagi saling mencurigai, tapi saling menjaga. Tak lagi mencintai karena takut kehilangan, tapi mencintai karena soma-soma ingin berjalan menuju Allah bersama. Dan jika ternyata dia bukan jodohmu, maka kamu akan tahu bahwa keputusan Allah selalu lebih indah dari keinginanmu. Karena cinta yang kamu rasakan telah membentukmu. Cinta itu telah mengajarkan kamu arti kesabaran, ketulusan, dan doa yang tak kenal lelah. Jadi, jika saat ini kamu masih belum bisa melangkah ke lain hati, jangan salahkan dirimu. Mungkin itu bukan karena kamu belum sembuh, tapi karena hatimu sedang dijaga langsung oleh Allah, agar tidak jatuh pada cinta yang salah, agar tidak mengulang luka yang sama, agar tidak menyunayokan ruang yang sebenarnya sudah dipilihkan untuk takdir yang paling layak. Tunggulah dengan tenang, karena hati yang sabar akan selalu dihormati oleh waktu dan dimuliakan oleh takdir. Dan Allah tak pernah mengecewakan hamba yang bersabar dalam cinta yang disandarkan hanya kepadanya. Jika dia masih terus terpikirkan, jangan buru-buru mengusirnya dari ruang hatimu. Terkadang bukan cinta yang salah, hanya waktunya yang belum tepat. Dan tidak semua yang belum menjadi milik harus segera dilupakan. Bisa jadi kehadirannya di hatimu bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dikenang sebagai bagian dari proses yang membuatmu lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih mengerti arti mencintai tanpa menggenggam. Mungkin bukan dia yang kamu rindukan, tapi versi dirimu yang pernah tumbuh karena mencintainya. Kamu rindu ketulusanmu sendiri. Kamu rindu caramu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu rindu cara hatimu mempercayai takdir, meski belum terlihat hasilnya. Dan semua itu pertumbuhan, pengorbanan, keteguhan lahir karena rasa yang pernah kamu rawat dalam diam. Jika Allah masih mengizinkan namanya hadir dalam zikir rahasia yang kamu bisikan di malam sunyi, itu bukan kelemahan. Itu mungkin panggilan dari langit agar kamu tidak melupakan pelajaran yang datang bersamanya. Maka jangan tergesa menghapusnya. Ada hal-hal yang perlu dibiarkan tinggal sementara waktu, sampai Allah sendiri yang mengambil alih. Biarkan Allah yang memelihara rasa itu. Biarkan Dia yang menguji, menghaluskan niatmu, dan menata ulang takdirmu.
Sebab jika dia memang untukmu, tak ada yang bisa mengambilnya. Ia akan kembali pada waktu yang tak kamu duga, dalam bentuk yang lebih utuh, lebih siap, dan lebih berkah. Dan jika bukan dia orangnya, maka Allah akan menggantinya dengan seseorang yang membuatmu bersyukur pernah bersabar. Bersyukur karena kamu tidak menyerah. Meski sempat ingin, bersyukur karena kamu tidak membenci. Meski pernah terluka, dan bersyukur karena kamu memilih menunggu. Arahan bukan desakan emosimu sendiri, sebab cinta yang dipelihara dalam kesabaran akan selalu dibalas dengan keindahan. Entah dalam bentuk pertemuan, atau dalam bentuk pemahaman yang menenangkan hati.